Ya, apa enggak gila nih, sinting ini orang-orang ini. Sinting, Pak. Memalukan. Dan bangsa ini mempermalukan dirinya. Pemerintah ini mempermalukan dirinya. Termasuk pemerintahan Jokowi itu mempermalukan dirinya. Bayangkan di negara ini ada perwakilan negara-negara. Ada berapa ratus perwakilan negara di negeri ini. Mereka semua tahu apa yang terjadi di Indonesia ini. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Anak-anak Tuhan orang Kristen semua, kenapa nggak bisa bicara ya ke Pak Jokowi? Itu gampang sebetulnya, itu teknis sebetulnya, ya kan? Masih nggak tahu lah bagaimana mereka ini. Kalau kata Pak Paul, bedanya mungkin ada roh ketakutan, mungkin safe player. Nah, banyak orang ini kan safe player, pemain aman, nggak mau ngambil risiko seperti Pak Paul ya. Armenia yang di sana kan semua diwajibkan ditranslate ke bahasa Arab. Zamannya Khilafah Abbasiyah itu, dan disitulah lahirnya Islam, Khilafah Abbasiyah. Gitu. Jadi memang ada kewajiban. Itu sejarahnya memang begitu, ada kewajiban sama seperti kita di Indonesia ya. Sekolah-sekolah semua bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Sebelum melanjutkan, Reaksi Nusantara mengundang Anda untuk menyikapi narasi sesuai dengan tema narasi video yang kami sajikan. Suarakan pendapat Anda untuk mendidik masyarakat dari sudut pandang Anda yang berbeda. Dengan tujuan untuk menemukan fakta atau data yang valid dari narasi atau berita politik yang belum tentu sesuai dengan fakta. Perbedaan pendapat Anda akan menjadi peluang besar untuk menentukan kebenaran sebuah narasi yang sengaja mereka bangun dengan tujuan berbeda-beda. Tugas kita adalah mengungkap orang-orang di balik penipuan berdasarkan narasi, agama, atau informasi berita palsu. Silahkan tulis reaksi dan pendapat Anda di kolom komentar dengan bahasanya yang mudah dimengerti secara ilmiah, logis, bebas berbicara namun tetap sopan dan etis. Syaratnya adalah, sebelum menulis komentar, Anda harus subscribe terlebih dahulu agar kami dapat menanggapi suara Anda secepat mungkin dan segera sampai ke sumber yang bersangkutan. Tonton video ini sampai selesai sebelum Anda berkomentar, agar tidak ada kegagalan atau kesalahpahaman. Terima kasih dan selamat menonton. Dalam nama Yesus, Jibril pergi. Langsung pergi kan. Jadi ya, saya kira lanjut skip dulu ya. Lanjut. Jangan masuk ke muter-muter di sini nih. Iya, muter lanjut. Nah, karena itu tadi itu saran saya kamu pindah kerja. Ya, saran saya pindah kerja. Jangan eksis itu. Lanjut, Yesus Kristus, silakan di-unmute. Swastiastu, Pastor. Swastiastu. Ya, langsung saja Pak. Ya. Dalam perjanjian baru itu ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus yang berlatar belakang Yahudi atau Yudaisme. Mengapa mereka menulis kitab perjanjian baru dengan bahasa Yunani, Pastor? Bukan bahasa Ibrani yang adalah bahasa orang Yahudi. Apakah pada zaman itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional atau ada hubungannya dengan 400 tahun senyap, Pastor? Mungkin Bapak Pastor bisa menjelaskan. Terima kasih. Betul. Mereka itu orang-orang dengan tradisi Yahudi, tetapi mereka menulisnya dalam bahasa Yunani. Kalau mereka tidak menulis dalam bahasa Yunani, mereka bisa ditangkap. Karena mereka semua kan di bawah penjajahan Roma kan. Di bawah penjajahan Roma itu, kalau mereka tuh saling tulis surat menyurat dalam bahasa yang lain kan dibilang surat rahasia nanti. Dan orang Roma kan tidak semua pemerintah Roma bisa bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Makanya mereka nulis dalam bahasa Yunani, bahasa internasional. Karena sejak zaman Alexander the Great itu seluruh dunia itu dipaksa dengan bahasa Yunani. Dan itu adalah politik. Satu bahasa itu adalah politik, termasuk Islam. Kenapa harus dengan bahasa Arab? Itu politik. Ya kan? Lalu orang-orang Ibrani ini dia belajar. Makanya orang Ibrani ini dia pasti bisa bahasa Ibrani atau bahasa Aram, Ibrani dialek Aram ya. Juga dia pasti bisa bahasa Yunani dan bahkan bisa bahasa Latin. Salibnya Yesus itu di atasnya tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Bukan bahasa Aram ya. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Karena memang orang Yahudi berbahasa Ibrani. Dan mereka dengan tradisi Yahudi menulis dalam bahasa Yunani. Sehingga nggak bisa dibredel. Karena mereka ada peraturan di situ, nggak bisa dibredel. Jelas kok. Salahnya di mana surat-surat itu. Nggak ada yang salah. Jadi nggak bisa dibredel oleh pemerintah. Nggak bisa ditangkap. Orang kalau punya surat-surat itu nggak bisa ditangkap. Tapi kenapa terus tiba-tiba ada penemuan di Gua Qumran? Karena waktu itu orang itu lari, dia sembunyikan kitab-kitab berbahasa Ibrani. Ya sembunyikan di Gua Qumran. Itu yang terjadi. Nah, itu sama ya kalau kita di Arab. Di zaman Khilafah Abbasiyah semua diwajibkan untuk menulis dalam bahasa Arab dan semua kitab-kitab bahasa lain, bahasa Yunani, bahasa Iran, bahasa Parsi, bahasa
orang Armenia yang di sana kan semua diwajibkan ditranslate ke bahasa Arab zamannya Khilafah Abbasiyah itu, dan disitulah lahirnya Islam, Khilafah Abbasiyah itu. Jadi memang ada kewajiban, itu sejarahnya memang begitu, ada kewajiban sama seperti kita di Indonesia ya. Sekolah-sekolah semua bahasa pengantarnya bahasa Belanda ya, Mulo, Hilo ya kan. Bahkan Soekarno aja nggak pernah ke Belanda, dia kalau ngomong-ngomong sama Hatta pakai bahasa Belanda setiap hari. Baru setelah dalam pertemuan-pertemuan formal mereka pakai bahasa Indonesia, tapi dalam kesehariannya mereka malah pakai bahasa Belanda. Lucu ya. Kenapa dalam pertemuan pakai bahasa Indonesia? Ya karena dalam konteks kebangsaan. Tetapi kalau lagi di sekolah mereka semua harus berbahasa Belanda. Dan ya kan, itu kenyataannya seperti itu. Jadi nggak usah heran juga teman-teman yang lain, wah Yesus kok orang Ibrani, orang Yahudi berbahasa Yunani. Loh sama, Soekarno sama Hatta orang Jawa pakai bahasa Belanda. Nah, sama tuh seperti itu. Itu, Pak. Itu ya. Semoga jelas ya. Jadi itu memang zaman itu zaman yang sangat kacau sekali, dan memang terjadi hal-hal seperti itu. Tadi sekarang teman-teman sudah bisa nyalakan mikrofonnya, tapi jangan nyalakan kalau nggak bicara. Ya Pak Iya, Yesus. terima kasih Pastor. Lanjutan boleh. Ya Pak Tambunan silakan. Pak Tambunan. Belum. Ya silakan. Belum Pak Paul. Shalom. Memberkati Swastiastu. teman-teman yang lain yang mengikuti acara live Zoom dan live YouTube. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya fokus pada tema Pak, Ya, Yasmin. tentang GKI Yasmin. Nah, semestinya orang-orang yang hadir di sini peduli dengan GKI Yasmin. Semestinya kita bersuara. Begitu. Haleluya. Tentang GKI Yasmin harus suarakan semuanya. Kembali ke topik, Mas. Kembali ke topik. Benar itu betul. Kita kasihan itu GKI Yasmin, jemaahnya berapa kali itu mereka melakukan persekutuan di depan istana tidak digubris. Padahal GKI Yasmin sudah memenangkan, ya sudah memenangkan secara hukum sampai dengan peninjauan kembali mereka dimenangkan. Padahal kata orang Indonesia, kata pemerintah, panglima di negara itu adalah hukum. Panglima tertinggi itu hukum. Tetapi hanya omongan doang. Iya, retorika. Ini sejak pemerintahan SBY, itu kan terjadi di pemerintah SBY. Dilakukan setelah diketahui menang berdasarkan MA, peninjauan kembali. Itu dikerumuni sama orang-orang, ya mohon maaf saja ya, mereka tokoh-tokoh Islam memaksa pemerintah melalui Kementerian Polhukam diadakan rapat. Kita menempuh cara di luar hukum. Lah ini gila ini saya bilang. Negara hukum menempuh cara di luar hukum. Iya, betul. Ya, apa enggak gila nih, sinting ini orang-orang ini. Sinting, Pak. Memalukan. Dan bangsa ini mempermalukan dirinya. Pemerintah ini mempermalukan dirinya. Termasuk pemerintahan Jokowi itu mempermalukan dirinya. Bayangkan di negara ini ada perwakilan negara-negara. Ada berapa ratus perwakilan negara di negeri ini. Mereka semua tahu apa yang terjadi di Indonesia ini. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Jadi penegakan hukum yang tidak tegak berdasarkan Pancasila dan Konstitusi itu mempermalukan negara ini. Apakah orang-orang di negara tidak punya malu? Apakah urat malu sudah putus? Nah, Ingat. itu yang bagus, Pak. Nanti saya bikin itu nanti Ya. itu urat malunya putus semua. Ingat, Pak. apa urat malu sudah putus? Ya. Setiap hari ditonton oleh orang-orang luar. Di negeri ini banyak orang-orang asing. Mulai dari yang depannya A, Amerika, dan seterusnya sampai Zimbabwe, ada di sini perwakilannya. Tiap hari didengar, tiap hari ditonton. Pemerintah tidak malu, bangsa ini tidak malu. Kita berkoar-koar menjadi bangsa Muslim terbesar, Islam terbesar. Apanya yang besar? Apa yang telah kalian lakukan untuk negara ini? Kalian tidak mempraktekkan Pancasila. Diskriminasi, intoleransi terus terjadi. Pemerintah, apa tindakannya? Saya heran. Saya nggak tahu siapa itu Menteri Kumhamnya itu. Menteri Kumham itu siapa sih yang ada sekarang ini? Saya nggak ngerti lah. Orang Kristen, Pak. Saya prihatin. Yasona Lawli, Pak. Wah, walah, orang Kristen lagi. Itu pengikut Kristus ya? Belum tentu, Pak. Waduh, Belum tentu, Pak. Iya, kalau Puji Yasona Tuhan. Lawli walaupun Haleluya. Kristen belum tentu pengikut Kristus, Pak. Bisa jadi pengikut Yasona ini, Pak. Iblis, bebas. Pak.
Takut. Haleluya. Iya, pokoknya Haleluya. di mana ada roh ketakutan, di situ tidak ada kasih. Sebagai warga kerajaan sorga, sebenarnya kita tidak peduli apa yang terjadi di negara ini. Tetapi kita menyandang juga warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi. Mau tidak mau kita harus menyuarakan, kita harus peduli kalau ada ketidakadilan, kalau ada ketidakbenaran, kita harus bersuara. Jadi GKI Yasmin ini harus diperjuangkan sampai dia berdiri tegak sesuai dengan ajas Pancasila, sesuai dengan konstitusi. Jika tidak, ya sekali lagi, jika pemerintah ini tidak berdiri menegakkan Pancasila dan konstitusi, 1000% saya percaya negeri ini tidak akan pernah diberkati Tuhan. Negeri ini menjadi negara terkutuk. Ya, saya katakan, karena tidak melaksanakan apa yang sudah diwariskan oleh the founding fathers, Pancasila dan konstitusi. Itu artinya mengkhianati setiap orang, setiap bangsa, setiap pemerintah yang mengkhianati warisan dari founding fathers. Ya, itu sama saja mengundang kutuk di negara ini. Betul Pak itu Pak, Jadi, mengundang kutuk Pak. ya. Jadi saya mengutip ayat di Wahyu 22 ayat 11. Di situ sudah dikatakan, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa berbuat cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Itu kutuk itu namanya. Ya, kita sudah tahu itu satu kejahatan, tapi masih dilakukan itu karena apa? Kutuk. 1 Yohanes 5 ayat 19. Bahwa seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. The evil one. Siapa itu? Itu adalah setan iblis. Setan iblis itu membawa kutuk. Ya, saya pernah mengatakan 14 tahun yang lalu 2007 bahwa negara atau Indonesia ini berada di bayang-bayang kutuk karena banyak hal. Ya, salah satu yang saya katakan itulah diskriminasi, intoleransi, dan beberapa banyak hal yang bisa mendatangkan kutuk itu. Jadi saya menghimbau orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, bersuaralah kalian sekeras-kerasnya untuk gereja atau untuk GKI Yasmin, sehingga pemerintah terbuka mata, hati, dan rohaninya, sehingga Presiden Jokowi berani mengambil keputusan. Ya, sekali lagi diharapkan Presiden Jokowi berani mengambil keputusan karena ini untuk menegakkan Pancasila dan konstitusi. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi kita bahas yang GKI Yasmin ya. Ini kalau bisa ini yang berikutnya fokus ke GKI Yasmin dulu ya. Saya skip dulu. Ini kita tadi nggak ada yang nampak video ya. Sekarang kita yang nampak video dulu deh ya. Ya udah nampak aja. Ya Pak Victor Mandayo silakan. Pak Victor Mandayo sama Prajurit Kristus. Silakan. Pak Victor Mandayo silakan. Pak Victor Mandayo. Di belakang kayak Pak Paul. Ya, oke, Prajurit Kristus dulu. Prajurit Kristus silakan. Prajurit Kristus, Laskar Kristus mana nih? Victor, ya, Prajurit Kristus. Prajurit Kristus. Oke, skip dulu. Ya, Senior Hendro Vireso, lanjut. Shalom Pak Paul. Oh ya, Prajurit Kristus. Ya, salam semua. Ya, kok nggak Bapak, cuma Ibu. kelihatan rambutnya doang nih? Oh ya. Oke. Mantap, ya. Tidak ada roh ketakutan. Iya, Keberanian amin. yang ada. Saya sejak dengar Pak Paul ini saya punya roh keberanian luar biasa nih Pak Paul. Luar biasa, luar Ya, nah, biasa. kita kembali ke topik ya, tema Yasmin. Saya memang miris Pak Paul lihat GKI Yasmin ini. Udah 10 tahun kalau nggak salah Pak Paul ya. Nah, itu mereka itu seperti tadi Pak Tambunan, Horas Pak Tambunan. Memang betul mereka itu biar ibadah waktu itu pasca kalau nggak salah apa Natal di Monas. Dan itu pemerintah tidak ada yang melihat. Gimana gitu? Padahal di sana itu di menteri itu ada orang Kristen di situ. Ya kan? Pak Luhut Panjaitan tuh. Dekat dengan Pak Jokowi dia. Apa susahnya bicara kan? Nah, belum lagi HKBP Jombang ya Pak Paul cerita ya. Belum lagi gereja yang di Bekasi, belum lagi yang lain-lain yang kita belum tahu ya. Itu yang baru tahu aja. Yang tidak kita tahu, kita nggak tahu gimana tuh. Nah, seperti tadi Pak Tambunan bilang apa itu namanya? Menteri Menkumham, Pak Yasona. Nah, itu kan anak-anak Tuhan, orang Kristen semua. Kenapa nggak bisa bicara ya ke Pak Jokowi? Itu gampang sebetulnya, itu teknis sebetulnya. Ya kan? Masih nggak tahu lah bagaimana mereka ini.
Kalau kata Pak Paul, bedanya mungkin ada roh ketakutan, mungkin safe player. Nah, banyak orang ini kan safe player, pemain aman, nggak mau ngambil risiko seperti Pak Paul ya. Nah, padahal itu Tuhan kasih posisi di situ, itu ada maksud sebetulnya. Cetaklah sejarah, ya kan? Kapan lagi mumpung masih hidup ini cetak sejarah? Nanti kan, wah gereja GKI Yasmin sudah mulai berdiri, HKBP Jombang sudah semua, tidak ada gereja yang tutup lagi. Wah, kan pencetak sejarah. Anak cucu mendengar, melihat. Wah, hebat juga nih opung ini kan. Nah, atau opa ini. Nah, ini saya nggak ngerti lah bagaimana kita ini. Ya kan? Lalu juga apa namanya khilafah ini. Kita percayalah, doa orang benar itu besar kuasanya. Ya kan? Nah, bagian kita, mungkin bagian Pak Paul, sudah ada action. Nah, doa kalau tidak ada action juga percuma juga. Tong kosong nyari dunia. Nah, mungkin kawan-kawan, bapak-bapak semua kita di Zoom ini pasti Tuhan punya rencana juga. Mungkin kita bagian yang bisa berdoa-doa lah untuk bangsa ini. Supaya apa? Saya percaya nggak akan jadi khilafah ini. Kita lihatlah, apapun yang dibikin manusia, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Percaya aja. Ya kan? Nah, ada bagian-bagiannya Pak Paul, bagian yang di sana, ya kan? Nah, itu bagian doanya, dukung aja doa. Kita lawan kita ini bukan darah dan daging. Yang kita lawan ini penguasa udara. Kita tahulah pemimpin-pemimpin kita ini kan selalu mereka kemana ya, ke kuburan berdoa. Aduh, bingung gitu loh kalau saya dengar. Masa orang udah mati kita ke kuburan minta-minta. Kita punya Tuhan, setiap hari kita berdoa, mungkin Jumat sholat, Minggu ke gereja, tapi apa yang dipercaya gitu ya. Saya juga nggak ngerti lah ini kita negara ini. Ya kita berdoa aja lah, pasti saya percayalah. Kita ada berapa? Ada 96 orang, ada 35 orang aja orang benar berdoa. Bangsa ini selamat kok ini. Tidak akan ada khilafah, bahkan COVID juga akan hilang dari Indonesia ini. Cuma masalah mau nggak kita berdoa untuk bangsa ini? Kita kan selalu berdoa untuk diri sendiri. Saya setiap malam saya berdoa untuk bangsa ini ya. Wah, banyak orang-orang di luar sana yang mungkin nggak seperti kita hidupnya layak begini ya, kayak Zoom. Nah, kasihan gitu loh. Terutama kayak Yasmin itu. Aduh, udahlah, saya bingung. Kita berdoa aja lah. Semoga lah Pak, itu apa, Amang Panjaitan itu mendengar ini, Luhut Panjaitan. Mungkin anak-anak Tuhan, mungkin orang Kristen, ada menteri di pemerintahan mendengar lah ini semua di YouTube. Ya kan? Ditaruh di situ bekerja, bukan ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan. Cetaklah sejarah gitu. Ya kan? Kapan lagi mumpung masih sehat, masih hidup inilah. Siapa tahu mungkin nyetak sejarah, banyak membantu jadi berkat banyak orang. Ya, ditambahkan lagi bonus untuk panjang umur kan gitu Pak Paul ya. Haleluya. Nah, gitulah kira-kira Pak Paul. Mungkin ini yang cuma pernyataan saja Pak Paul. Tuhan berkati Pak Paul. Iya, terus. Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya mau share ya yang ada di AED ya, yang dari Prancis kemarin. Di sini ada Pak Nugroho nggak ya? Pak Nugroho udah masuk belum ya? Pak Nugroho.